Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini di tengah cuaca hujan panas kita semuanya bersama-sama bisa hadir di dalam majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah, sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kena amin 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 ya rabbal alamin. Ibu sekalian, ibu-ibu tahu ini bulan apa? Rabiul Awal. Artinya Rabiul Awal adalah bulan di dalam sejarah, bulan kelahiran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, menjadi kebiasaan kita sejak majelis taklim ini kita mulai kurang lebih tahun berapa ibu-ibu? Kurang lebih hampir 6 tahun yang lalu. Ketika sampai pada bulan Maulid, maka kita membaca kitab tentang Maulid, yakni kitab tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni kita membaca sejarah dan perilaku serta akhlak juga budi pekerti yang luhur daripada panutan hidup seluruh manusia, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam rangka kita ini menunjukkan rasa gembira kita atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan untuk menambah pengetahuan serta mengingatkan kita akan akhlak-akhlak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita jadikan sebagai teladan dan untuk kita ikuti sebagaimana mampunya kita untuk mengikutinya. Minimal di dalam hati kita ada niat yang sungguh-sungguh bahwa kita ini ingin hidupnya itu tentram, ingin hidupnya itu mencontoh daripada contoh terbaik yang sudah terbukti selamat ya kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Jadi selama bulan Maulid kita baca kitab sirah Nabi atau sirah Nabawiyah. Kenapa? Karena ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi, bentuk wujud daripada kita berusaha menampakkan kegembiraan kita di dalam hati kita tentunya, yang di dalam hati tentu tiada terukur, tiadalah mungkin orang bisa mengukur bagaimana cintanya hati seorang yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi goresan-goresan yang dituliskan oleh para ulama dalam ungkapan-ungkapan cinta mereka kepada Nabi itu hanya sekelumit daripada bagaimana mereka menuliskannya dalam kitab. Tetapi yang ada di dalam hati setiap orang beriman, tentu kecintaan kepada Nabi itu tiada berbatas. Sebagaimana kita itu berharap bahwa dengan cinta kepada Nabi kita mendapatkan syafaatnya nanti. Kita akan membaca kitab. Nama kitabnya adalah Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu nama kitabnya. Namun sebelum kita baca kitab, kita cerita dulu nih apa Maulid itu. Jadi di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal.
tahun gajah. Lah orang dulu para ahli sejarah sebut dengan tahun gajah. Ya kenapa? Ya karena pertama penanggalan atau tahun hijriah itu baru dimulai sejak Nabi itu hijrah. Jadi tahun pertama Rasulullah itu hijrah, tahun di mana Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah itu ditetapkan sebagai tahun 1 hijriah. Sebelumnya ya sebelum hijriah begitu. Maka untuk memberi identitas, para ulama itu mengabadikan sesuatu yang terjadi pada tahun tersebut, yakni sesuatu yang bahkan diabadikan dalam Quran, yakni tentang perkara yang menyangkut atau yang dialami oleh Abrahah bersama para pasukannya yang jahat itu, yang punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Itu tepat terjadinya pada bulan kelahiran Nabi. Berkah kelahirannya baginda Nabi, maka Allah menggagalkan semua keinginan daripada Abrahah dan pasukan-pasukan gajahnya itu, sehingga mereka dihancurkan. Itu salah satu bentuk daripada hikmah kelahirannya Nabi. Maka Nabi itu dilahirkan yakni pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Sebut saudara, tahun gajah. Kemudian ibu sekalian, mengawali kita sebelum baca kitab, kita ingin cerita kenapa kita itu penting, bahasa kita penting bergembira di bulan Maulid. Bahkan termasuk orang, bahkan negara kita sendiri secara resmi itu setiap tahun mengadakan yang namanya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di negara di seluruh dunia itu semua mengadakan yang namanya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebenarnya apa sih perayaan Maulid Nabi itu? Lo ada yang bilang nggak boleh, ya itu yang bilang nggak boleh yang nggak usah ikut gitu. Tapi yang bilang boleh ini kita ini ya, kita. Sebelum kita berkata boleh dan tidak boleh, kita nggak usah bahas boleh dan tidak bolehnya itu. Tapi kita bahas apa sih isinya itu. Orang merayakan Maulid Nabi itu semuanya berawal, berpijak daripada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita bicara boleh nggak boleh, sebelum kita bicara oh itu dilarang atau tidak dilarang, tentu saja kita berkeyakinan tidak ada yang dilarang. Dari manalah kita mendapatkan perkara ini sebagai sesuatu yang disyariatkan, yakni kita itu bergembira dalam hal menyambut kelahiran baginda Nabi. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini firman Allah. Kalau firman Allah berarti ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran bilang begitu, yakni Allah berfirman, Qul bi fadlillahi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka oleh sebab karunia dan rahmat dari Allah itu, fabidzalika falyafrahu, maka dengan kebahagiaan, maka dengan rahmat dan dengan karunia Allah itu, Allah perintahkan fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka semua itu bergembira. Yafrahu, hendaklah katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, hendaklah mereka itu, yakni umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira. Bergembira maknanya itu mendatangkan rasa bahagia dan kegembiraan di dalam hati sebab adanya karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an perintahnya begitu. Sekarang ada seorang sahabat Nabi namanya Imam Ibni Abbas. Siapa? Imam Ibni Abbas. Nama lengkapnya Abdullah Ibn Abbas. Abbas itu pamannya Nabi, saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi. Jadi ada Abdul Muttalib, punya anak, di antara anaknya satu Abdullah. Abdullah ini
Itu bapaknya siapa? Bapaknya baginda Nabi SAW. Selain daripada Abdullah, Abdul Muthalib juga punya anak namanya Abbas, ya, Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi kalau kita sebut bahasanya Nabi dan Abdullah bin Abbas ini apa? Sepupuan ya? Sepupuan. Bapaknya adik beradik begitu. Bapaknya baginda Nabi SAW dan bapaknya Abdullah bin Abbas itu adik beradik. Suatu ketika Imam Ibni Abbas itu berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi pegang dadanya Ibnu Abbas. Nabi pegang dadanya, lalu Nabi berdoa. Doanya Nabi kepada Ibnu Abbas ini itu masyhur dan terkenal, diamalkan sampai sekarang. Doanya apa? Nabi pegang dadanya Imam Ibnu Abbas, kemudian berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, itu doanya Nabi. Wahai Allah, faqihhu fid din, faqihkanlah beliau ini, yakni Ibnu Abbas ini dalam bidang agama. Faqihkanlah ia dalam bidang ilmu fikih sehingga ia mampu berfatwa menjadi ahli fikih. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia Ibnu Abbas ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'an. Jadi ada dua doa Nabi yang disematkan kepada Imam Ibnu Abbas. Yang satu, Nabi minta supaya ahli dalam bidang fikih. Yang kedua, Nabi minta supaya ahli dalam bidang tafsir. Sekarang ini ayat yang baru kita baca tadi itu, bagaimana Imam Ibnu Abbas yang sahabatnya Nabi berikut daripada sepupunya Nabi menjelaskan yang telah didoakan Nabi ahli dalam bidang tafsir, dan terbukti di kemudian hari bahkan sekelas Khalifah Umar Ibnul Khattab pun ketika datang orang yang melakukan dosa, lalu dosanya itu disandarkan kepada Quran. Jadi begini, ada orang zaman dulu dengar ayat Quran, bahwa dalam Quran itu menurut pemahaman seseorang itu nggak apa-apa melakukan semua perkara-perkara yang diharamkan asalkan dia takwa kepada Allah. Dia baca itu ayat dalam Quran, memang ada dalam Quran, tapi maksudnya bukan seperti yang dipahami orang ini. Lalu orang tersebut mengambil minuman keras, khamar, lalu diminum dengan merasa tidak ada dosa. Kenapa? Ada dalam Quran, boleh melakukan apa saja, yang penting takwa kepada Allah. Lalu orang ini ditangkap. Setelah ditangkap, dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, kenapa kamu minum khamar? Dijawab, oh saya minum khamar kan boleh. Kenapa boleh? Dalam Quran tuh, asalkan orang bertakwa kepada Allah, boleh dia melakukan sesuatu yang bahkan haram. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menoleh kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibni Abbas, ditanya bagaimana pendapat Abdullah bin Abbas berkaitan dengan ayat yang beliau tadi ini jadikan landasan melakukan dosa. Lalu dijelaskan oleh Imam Ibn Abbas, maksud ayat bukan begitu, tapi itu perkara yang khusus menyangkut perkara dahulu ketika ada orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dulu orang tua saya udah Islam. Ya, ada sahabat Nabi datang ke Nabi, ada orang tua saya ini udah Islam. Tapi waktu itu belum turun ayat tentang minuman keras, larangannya belum ada. Belum juga turun ayat yang berkaitan dengan riba. Artinya waktu itu riba mah belum dilarang. Bagaimana statusnya dulu orang tua saya itu melakukannya sebelum ayat ini turun? Apakah berdosa atau tidak? Lalu ayat itu turun menjawab pertanyaan yang demikian. Asalkan orang tua waktu itu orang yang bertakwa kepada Allah, maka tiada dosa baginya. Kenapa tiada dosa baginya? Karena waktu itu belum turun ayat melarang tentang minuman keras, dan belum turun ayat melarang tentang riba dan lain sebagainya. Itu maksud ayat itu, kata Imam Ibnu Abbas. Lalu diketahuilah maksud ayat tersebut daripada seorang yang bernama Abdullah bin Abbas yang telah didoakan Nabi bahwa ia termasuk orang yang ahli dalam bidang ilmu tafsir. Sekarang tafsirnya ayat yang tadi kita baca. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah oleh Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. Apa kata Sinai?
Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dalam ayat itu rahmatnya Allah itu yang menjadi alasan diperintahkan untuk bergembira. Siapa itu rahmat? Yang dimaksud dalam rahmat itu tiada lain adalah baginda Nabi itu sendiri. Kedatangan Nabi, kelahirannya Nabi, diutusnya Nabi sebagai pembawa rahmat, itulah rahmat yang dimaksud di dalam ayat tersebut, yang menjadi alasan kita diperintahkan untuk bergembira. Jadi kalau kita terjemahkan, hendaklah katakanlah oleh Muhammad dengan karunia Allah dan dengan diutusnya baginda Nabi SAW, yakni diutusnya Nabi itu tentu saja diawali dengan kelahirannya dahulu sebelum kemudian beliau itu diangkat menjadi Rasul. Maka oleh sebab itulah kita diperintahkan Allah untuk bergembira. Jadi merayakan Maulid Nabi tidak lain adalah menunjukkan kegembiraan atas lahirnya Nabi. Tentu menunjukkan kegembiraan atas lahirnya Nabi itu tidak harus atau tidak hanya dengan merayakan Maulid Nabi dalam bentuk kumpul dan lain sebagainya, tetapi melakukan semua kebaikan-kebaikan, ya, melakukan semua kebaikan-kebaikan yang tujuannya menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas diutusnya baginda Nabi SAW. Dan dengan diutusnya baginda Nabi itu kita termasuk orang yang ikut pada ajarannya. Yang ikut pada ajarannya Nabi ini merupakan jaminan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Itu termasuk bagian daripada merayakan Maulid Nabi. Jadi begitu. Jadi ini bulan Rabiul Awal, tumbuhkan di hati itu rasa yang lebih lagi cinta kepada Nabi. Rasa gembira saja. Ini rasa gembira itu bukan perkara kecil. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Tahu Imam Bukhari? Tahu? Pernah ketemu? Pernah baca sirahnya, bahkan pernah baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya disepakati sahih oleh seluruh ulama. Jadi Imam Bukhari memberikan sebuah hadis yang sahih. Jadi sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan satu hadis yang sahih yang menceritakan tentang dahulu Abu Lahab. Ada yang kenal Abu Lahab? Tahu? Pernah dengar nama Abu Lahab? Di mana? Pernah dengar nama Abu Lahab? Siapa yang pernah dengar nama Abu Lahab? Tunjuk tangan. Yang nggak pernah berarti nggak pernah baca Quran. Ada surat Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini surah Al-Lahab, isinya celaan terhadap Abu Lahab dan menegaskan Abu Lahab adalah kerana neraka Jahannam. Dia bakal setelah mati langsung masuk neraka dan kekal abadi di dalam neraka Jahannam. Ini Abu Lahab. Jadi sekarang sudah pernah dengar nama Abu Lahab? Sudah. Di mana? Di Al-Quran. Jahat atau baik kira-kira orangnya? Jahat apa baik? Kata siapa? Iya, karena dicela dalam Quran dan dijamin azab. Berarti ini bukan sembarang orang, bukan sembarang jahat, tapi sungguh sangat jahat. Dan ibu baca sendiri bagaimana Abu Lahab itu terhadap Nabi setelah Nabi diutus sebagai Rasul. Tapi sebelum Nabi diutus sebagai Nabi, Abu Lahab itu juga termasuk pamannya Nabi. Sayang sama Nabi. Sayang sama Nabi. Bahkan ketika Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi itu menjelang kewafatannya, Abu Lahab itu sempat menawarkan diri untuk merawat Nabi. Wahai ayahku Abdul Muttalib, serahkanlah Muhammad kepada aku yang akan menjamin keselamatannya, aku menjamin kesejahteraannya, dan aku yang akan melindunginya. Aku punya harta yang banyak,
punya budak yang banyak, punya ternak yang banyak. Semua itu akan aku jadikan sebagai bekal hidupnya Muhammad SAW. Itu awalnya baik luar biasa. Suatu ketika Abu Lahab itu sedang ada di rumahnya, lalu datang kepadanya budaknya namanya Suwaibah. Siapa budaknya Abu Lahab? Suwaibah. Tiba-tiba datang tergesa-gesa menghampiri yang namanya Abu Lahab. Datang kurang lebih kalau bahasa kita sambil teriak. Bayangkan orang yang dapat kabar gembira lalu lari ingin menyampaikan kabar gembira itu, dan agar supaya orang yang mendengarkan itu segera mengetahui apa gerangan yang terjadi yang begitu menggembirakan. Ternyata Suwaibah itu lari-lari kepada Abu Lahab mengabarkan tentang kelahirannya baginda Nabi. Wahai Abu Lahab, telah lahir keponakanmu anak Abdullah. Dijawab oleh Abu Lahab, apa? Coba ulangi lagi. Telah lahir keponakanmu anak Abdullah. Oh, telah lahir. Bersyukur dia, bergembira dia. Tanya lagi, keponakanku yang baru lahir itu laki-laki atau perempuan? Dijawab oleh Suwaibah, laki-laki tuanku. Dulu kelahiran anak perempuan menyebabkan orang hina. Merasa hina orang-orang Arab kalau yang lahir anak perempuan. Kenapa? Buat mereka anak perempuan itu menyusahkan. Kenapa? Karena nggak bisa perang. Karena kerjaannya orang Arab itu perang terus. Jadi kalau punya anak laki-laki itu luar biasa, dibangga-banggakan. Punya anak perempuan disimpan rapat-rapat. Bahkan ada sebagian mengubur anaknya hidup-hidup kalau yang lahir perempuan. Jadi ada orang lahir perempuan tuh nggak menggembirakan, Bu, zaman dulu. Sebelum Nabi diutus. Begitulah jasa Nabi kepada perempuan, mengangkat derajat dan martabat perempuan dari titik yang paling rendah direndahkan kepada titik yang paling tinggi. Nggak ada yang lebih melebihi kemuliaan seorang perempuan yang soleha. Nah, karena mendengar yang lahir itu, minum dulu. Bismillah. Halo. Ini terlalu bersemangat, jadi kerongkongannya cepat kering. Ini cerita Nabi, harus bergembira, semangat. Jadi kalau yang dengar gak semangat, wah itu harus di ruqyah itu. Ya, jadi mendengar yang lahir itu keponakannya laki-laki, tambah gembira lagi Abu Lahab. Bahkan dengan refleks seketika pada saat itu juga Abu Lahab berkata, wahai Suwaibah, saat ini engkau aku bebaskan. Ini budak, ibu-ibu sekalian. Budak itu kalau kita nih kenal budak cuman kenal nama, tapi orang yang menjadi budak itu sengsaranya luar biasa, ibu-ibu sekalian. Budak itu kalau ada orang budak, maka seluruh keturunannya sampai kapanpun jadi budak. Ibunya budak, nanti melahirkan budak. Cucunya budak. Budak tuh terserah mau diapain, mau dipukul. Mau dikasih makan, kasih makan. Mau enggak apa-apa. Mau dijual. Seperti itu perbudakan zaman dulu. Nih orang dimerdekakan dari perbudakan itu bukan perkara kecil. Dan bukanlah orang sembarangan yang dia mau memerdekakan budak. Bayangkan dia punya budak ini bisa dia apakan saja. Ada kebunnya lagi buah, disuruh manjat, mau diupah, mau enggak juga enggak apa-apa. Ya kan? Orang dia lagi kesal sama suaminya, umpamanya dia punya budak, dia datang, budak dari pelampiasan, dilempar pakai centong. Enggak ada apa-apanya, enggak ada yang ngelarang, dan enggak ada budak yang melawan, karena dia sudah menyadari kodratnya seorang budak. Begitulah dulu zaman budak.
Nah, budak yang bernama Suwaibah, gara-gara bawa kabar gembira Nabi dilahirkan dan Nabi itu adalah laki-laki, mendengarkan keponakannya laki-laki, Abu Lahab yang jahat nanti pada akhirnya itu langsung berkata, wahai Suwaibah, saat ini engkau aku bebaskan, tidak lagi menjadi budak. Ini bentuk kegembiraannya Abu Lahab karena kelahiran Nabi Muhammad. Dia memberikan sesuatu pengorbanan, memerdekakan budaknya. Ini pengorbanannya. Inilah satu-satunya kebaikan Abu Lahab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kebaikannya orang kafir sekalipun, kafir sekafir-kafirnya, bahkan tidak hanya kafir tetapi berusaha untuk melenyapkan Nabi, bahkan menghalangi dakwahnya Nabi, tapi karena gembiranya itu atas dasar gembira karena Nabi, diterima amal ibadahnya. Nanti di kemudian hari Abu Lahab menjadi jahat, berubah, bermetamorfosa. Metamorfosa apa lagi? Bermetamorfosis. Metamorfosa itu perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan karakter dari A naik ke B, jadi C, jadi D dan selanjutnya. Itu ya, itu namanya metamorfosa. Contoh metamorfosis itu yang paling mudah adalah pada serangga. Iya, pada serangga. Telur, dari telur jadi larva, dari larva jadi pupa, dari pupa jadi imago. Telur itu ya telur, dari telur jadi larva, jadi ulat. Setelah larva jadilah ia, namanya pupa, ya kan? Pupa itu serangga yang baru keluar sedikit sayapnya. Nanti dia jadi dewasa, jadi kupu-kupu, disebut imago. Itu proses perubahan ya, bentuk, ya biar nggak ngantuk. Perubahan bentuk dari telur menjadi kupu-kupu, ya kan? Ulat-ulat, telur, larva, kepompong, kupu-kupu, nah, dan seterusnya. Nah, begitu jugalah Abu Lahab, ibu sekalian, yang tadinya begitu baik, tadinya begitu bergembira dengan adanya kelahirannya Nabi, tapi karena setan yang terkutuk itu menggoda beliau, sehingga beliau ini tergoda tidak mau menerima syariatnya baginda Nabi, sampai kebaikan itu tidak ada lagi, dan bahkan beliau berusaha untuk melenyapkan Nabi, membunuh Nabi. Bahkan dialah orang yang mengumpulkan orang ramai yang ada di sekitaran Ka'bah itu. Tujuannya mengumpulkan orang hanya untuk mengatakan Nabi itu pendusta. Ketika Nabi datang pulang dan bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi SAW, bahkan Nabi itu pernah diletakkan di atas kepalanya kotoran unta dan sebagainya. Bahkan ketika Nabi sedang sholat, kemudian bayangkan orang lagi sholat, dibawakan kotoran unta, kotoran kebo dan lain-lain, lalu ditempelkan pada muka, ditempelkan pada kepala. Intinya semua hinaan verbal berupa bully, menyakiti fisik secara langsung, bahkan membahayakan nyawa Nabi, itu semua dilakukan oleh Abu Lahab sebab ingkarannya terhadap ajaran yang dibawa Nabi. Walhasil tua menua, mati Abu Lahab. Mati Abu Lahab, lalu diapakan? Diapain? Dikubur. Kenapa ragu-ragu? Dikubur. Setelah dikubur, apa yang terjadi? Diazab di dalam kubur, diazab di dalam neraka jahanam. Kebiasaan orang-orang dulu yang soleh, kalau ada orang meninggal malamnya ketemu, tapi ketemunya itu lewat mimpi, tapi mimpinya orang soleh, mimpinya sahabat Nabi, bukan mimpinya orang yang ketika tidur tidak baca doa. Mimpinya mimpi dikejar genderuwo, bukan, tapi mimpinya orang soleh. Siapa yang bermimpi? Abbas. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya. Ya, ini siapa tadi? Bapaknya Abdullah bin Abbas yang ahli tafsir tadi itu. Abbas mimpi. Abbas itu termasuk saudaranya Abu Lahab, mimpi. Setelah wafatnya tadi, matinya Abu Lahab, mimpi ketemu sama Abu Lahab. Ya, ini cerita benar, Sahih Bukhari, bukan cerita dongeng si timun emas, bukan, tapi perkara benar.
Ini supaya kita penting tahunya apa sih Maulid Nabi itu, supaya kita nggak sibuk dengan mengatakan oh boleh nggak boleh, haram di sana sini. Kita lihat dulu, jangan berkata haram dulu. Lalu kemudian matilah Abu Lahab, berjumpalah dengan Abbas dalam mimpinya. Lalu Abbas nanya, nanya apa pertanyaannya? Mahaluka ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Ini Abu Lahab rupanya lagi masih dibebasin daripada Jahannam. Jawab Abu Lahab kepada Abbas, aku di neraka. Aku di neraka. Aku di dalam neraka, kata Abu Lahab. Tetapi aku ini dikeluarkan Allah setiap malam, selama-lamanya setiap malam Senin. Dan aku diberi minum dengan air yang keluar dari ujung jari sebanyak 1 tetes. Lumayan lah, lumayan ibu-ibu. Di dalam neraka Jahannam diazab dengan azab yang begitu panas, pasti haus luar biasa. Dikeluarkan sebentar setiap malam, itu luar biasa bonus. Lalu dikasih minum pula, dikasih minum. Hal yang demikian itu aku dapatkan, kata Abu Lahab, karena aku pernah memerdekakan Suwaibah pada hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ibu sekalian, bergembira dengan kelahirannya Nabi bukan perkara kecil. Bahkan orang kafir seperti Abu Lahab sekalipun dikeluarkan daripada Jahannam dan diberi minum setiap malam Senin, akibat pernah sekali seumur hidupnya senang dengan kebahagiaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita bukan sembarang cerita, bukan cerita karangan, tapi ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Mendengarkan kalimat-kalimat yang indah di dalam hadis Bukhari tadi itu, ada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Siapa namanya? Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Di dalam kitabnya yang terkenal Mauridis Sodi fi Maulidil Hadi. Apa nama kitabnya? Mauridis Sodi fil Maulidil Hadi. Mengomentari ini kisah dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan sungguh benar dan sahihlah riwayat yang menjelaskan tentang keringanan azab daripada Abu Lahab disebabkan ia pernah membebaskan Suwaibah sebagai budak akibat gembira dengan kelahirannya Nabi. Lalu beliau itu summa ansyada, lalu imam yang namanya Syamsuddin Ibni Nasiruddin Ad-Dimashqi tadi itu bernasyid, mengeluarkan satu syair yang indah yang sangat terkenal. Apa syairnya itu? Iza kana haza kafiran ja'a zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yaumi itsnaini daiman lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi allazi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apa kata beliau nih Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi? Jikalau ini saja orang kafir yang telah dicela dan dikukuhkan azabnya yang kekal di dalam Al-Quran, didatangkan baginya keringanan setiap malam Senin akibat pernah bergembira dengan kelahirannya Nabi, lalu bagaimanakah pikiranmu seandainya yang bergembira itu adalah orang yang seumur hidupnya gembira kepada Nabi dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ibu-ibu pikir saja, jikalau ini saja kafir sekali saja pernah bergembira dengan kelahirannya Nabi, setiap malam Senin diangkat, diringankan azabnya, selama-lamanya diringankan azab setiap malam Senin,
akibat pernah sekali bergembira kepada Nabi, maka bagaimanakah seandainya jikalau yang bergembira itu adalah orang yang selama hidupnya, seumur hidupnya beriman kepada Allah, gembira di hatinya kepada Nabi, dan matinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Ibu sekalian, ini namanya Rabiul Awal. Ini apa namanya? Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi bergembira, merayakan tidak hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu hanya momen saja, momen tahunan bagi orang yang jarang, dan sebagai momentum mengumpulkan orang supaya kita kisahkan sejarah Nabi. Adapun bagi orang-orang yang ngaji, orang-orang yang bahagia kepada Nabi, setiap saat dia rayakan itu. Setiap malam Jumat dia bersalawatan, setiap malam, setiap detiknya dia bersalawat kepada Nabi. Dia ibadah-ibadah dengan ibadah yang baik sebagai wujud rasa syukurnya diutus Nabi. Jadi semaraknya Rabiul Awal itu ya semarak bagaimana kita itu lebih cinta lagi kepada Nabi. Bagaimana kita mau cinta Nabi? Dengan cara kenal Nabi. Bagaimana caranya? Dengan cara kenal Nabi. Sejauh mana kita mengenal Nabi, sedalam itu pula lah cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang menjadi alasan kita Ibu sekalian, begitu tiba bulan Maulid kita ganti kitab, isinya yakni tentang sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang bagaimana beliau ketika berbicara, tentang bagaimana beliau ketika berpakaian, tentang bagaimana beliau ketika minum, tentang bagaimana kelembutan daripada baginda Nabi ini, sehingga itu menjadi teladan bagi kita semuanya. Nah, ini pendahuluan Nabi waktu sudah. Baru pendahuluan. Jadi kira-kira itu pentingnya bulan Maulid ini. Nah, selain dari kita baca sirahnya Nabi Ibu sekalian, pertama kita banyak sholawat. Perbanyak sholawatnya. Ya, perbanyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dalam kesempatan yang bisa. Syukur sehari 100. Lebih banyak lagi, lebih baik lagi pada malam-malam hari ketika waktu-waktu kita kosong, baik di dalam hati atau kita lafazkan, kita banyak bersolat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan, kata Nabi, barang siapa yang solawat kepadaku satu kali, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asyran, Allah solawat kepada orang itu 10 kali. Jadi kalau 2 kali 20 kali, 3 kali 30 kali, dan seterusnya. Dengan solawat itulah maka segala urusan kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat akan dikabul, dan lebih lagi yang kita harapkan adalah kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada yang tanya, "Oh, Maulid Nabi penting kan?" Penting. Sepenting apa? Tidak ada yang lebih penting daripada itu, ya. Bergembira atas kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ceritakan saja itu kisah dalam Sahih Bukhari itu. Lalu ibu-ibu hafalkan nasyidnya tadi. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kerasa sudah asal. Baik, cukup ya. Cukup, enggak ada pertanyaan. Jadi mulai minggu depan kita baca ya kitabnya Sirah Nabi. Dan di rumah juga ibu-ibu baca. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.